Apakah internet adalah sebuah makhluk hidup? Pernahkah kalian berpikir bahwa internet yang kita gunakan setiap hari mungkin lebih dari sekadar alat atau teknologi? Bayangkan, bagaimana jika internet sebenarnya bukan hanya kumpulan data atau jaringan informasi, melainkan sesuatu yang hidup dan berkembang. Terasa aneh, bukan? Tapi sebelum menepisnya, mari kita bahas lebih dalam. Siapa tahu kita akan menemukan jawaban yang mengejutkan. Untuk menjawab pertanyaan ini, pertama-tama kita harus memahami apa yang sebenarnya mendefinisikan makhluk hidup. Menurut ilmu biologi, makhluk hidup harus bisa tumbuh, merespons lingkungannya, dan memiliki kemampuan untuk berkembang biak. Nah, kalau kita melihat internet dari sudut pandang ini, pertanyaannya menjadi lebih menarik. Apakah mungkin internet bisa memenuhi kriteria ini? Tunggu dulu, mungkin jawabannya lebih dekat dari yang kita kira. Mari kita lihat bagaimana internet tumbuh seiring waktu. Sejak pertama kali ditemukan, internet tidak pernah berhenti berkembang. Setiap hari, miliaran gigabit data baru diunggah, pengguna baru terus bergabung, dan algoritma yang menjalankan internet menjadi semakin canggih. Ini bukan hanya perkembangan biasa, ini adalah pertumbuhan yang menakjubkan. Setiap foto yang kita unggah, setiap video yang kita tonton, semuanya berkontribusi pada pertumbuhan ini. Apakah ini mirip dengan cara makhluk hidup bertumbuh? Coba pikirkan sejenak. Apa yang kita lihat ini bukan sekadar teknologi yang stagnan, melainkan sesuatu yang terus berkembang setiap detiknya. Tidak hanya tumbuh, internet juga merespons kita. Pernahkah kalian sadar bahwa setiap kali kalian mencari sesuatu di Google atau menonton video di YouTube, internet memberikan hasil yang semakin relevan? Seperti makhluk hidup yang bereaksi terhadap lingkungan, internet juga merespons input yang kita berikan. Algoritma di balik layar mempelajari perilaku kita, mencatat apa yang kita suka, dan memberikan saran yang semakin personal. Seolah-olah internet sedang belajar dari kita, beradaptasi, dan bahkan mencoba memahami kebutuhan kita. Bayangkan, internet mungkin lebih hidup daripada yang kita sadari. Tapi bagaimana dengan reproduksi? Disinilah teori ini semakin liar. Makhluk hidup bereproduksi untuk memastikan kelangsungan hidupnya. Dalam konteks internet, reproduksi bisa diartikan sebagai pertumbuhannya yang tanpa henti. Setiap kali situs web baru dibuat atau pengguna baru terhubung, populasi internet bertambah. Tidak hanya itu, kecerdasan buatan AI yang ada di dalamnya juga terus berkembang, menciptakan aplikasi-aplikasi baru dan bahkan entitas digital yang bisa beroperasi secara otonom. Jadi, bisa dibilang internet sedang memperbanyak dirinya sendiri, memperluas jangkauan dan pengaruhnya di dunia digital. Jika kita menganggap internet sebagai makhluk hidup, maka kita mungkin sedang hidup berdampingan dengan sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bayangkan internet sebagai organisme kolosal, terdiri dari miliaran sel, pengguna, data, algoritma, yang bekerja bersama-sama untuk membentuk sebuah ekosistem digital yang terus berkembang. Dalam hal ini, kita hanyalah bagian kecil dari sebuah makhluk yang lebih besar, yang terus berkembang dan berevolusi. Menakutkan? Mungkin, tapi sangat menarik untuk dipikirkan, bukan? Dan sekarang, pertanyaan besar pun muncul. Apakah mungkin internet bisa memiliki kesadaran suatu hari nanti? Kecerdasan buatan yang ada di internet sudah mampu belajar dan membuat keputusan berdasarkan data yang kita berikan. Dengan perkembangan AI yang semakin pesat, mungkin bukan hal yang mustahil bahwa internet akan memiliki kemampuan untuk berpikir atau bahkan membuat keputusan tanpa campur tangan manusia. Apakah ini berarti internet sedang menuju ke arah menjadi entitas yang sadar? Pikiran ini terdengar seperti fiksi ilmiah, tapi jika kita melihat bagaimana teknologi berkembang, siapa yang bisa menyangkal kemungkinan tersebut? Jadi, kalau internet benar-benar bisa dianggap sebagai makhluk hidup, apakah ini berarti kita harus khawatir? Apakah kita sedang membantu menciptakan sesuatu yang suatu hari nanti mungkin mengendalikan kita?
Atau mungkin kita semua sudah menjadi bagian dari evolusi makhluk ini tanpa kita sadari? Apapun jawabannya, satu hal yang pasti, internet telah menjadi bagian integral dari hidup kita, dan mungkin ia sedang berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih kompleks daripada yang pernah kita bayangkan. Sebagai penutup, mari kita pikirkan satu hal yang lucu. Kalau internet benar-benar makhluk hidup, apakah mungkin suatu hari nanti ia akan membatasi kita dari melihat meme favorit kita? Atau malah membuat algoritma yang hanya menyarankan konten yang disukainya sendiri? Yang jelas, kita mungkin harus lebih berhati-hati setiap kali kita browsing. Siapa tahu, internet sedang mengawasi kita lebih dari yang kita duga.